berapa lama ini kita akan punya pandemi ini gitu ya. Jadi saya juga sangat setuju dengan tadi Pak Rizal bahwa pada tataran 17 bulan sekarang sudah berlalu pandemi ini, maka kita mesti realistis. Artinya benar-benar harus berpijak pada kenyataan yang ada. Sebab modalitas kita tuh nggak banyak gitu loh. Kita tuh modalitas kita nggak banyak. Uang terbatas, ya kan? Uang negara terbatas, kemudian kapasitas uh, fasilitas segala macam juga sangat terbatas, kemudian juga rakyat ini juga belum diperan sertakan. Jadi memang kita mesti realistis. Nah, kemudian PR besarnya itu kan apakah memang pandemi ini menuju kepada krisis sosial gitu. Nah, kalau krisis sosial kan memang sudah terjadi ya. Krisis sosial itu ya memang sudah terjadi gitu. Yang paling kita khawatirkan dan mungkin bersama-sama kita mesti segera bahu-membahu adalah jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos kan dan seterusnya. Yaitu dampak terakhir yang paling kita takutkan. Nah, saya pada kapasitas sekarang ini saya bicara tentang domain saya epidemiologi prediktif. 17 bulan yang lalu saya sudah sampaikan di sosial media berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan atas karakter-karakter dari pandemi yang terjadi di dunia. Karena kita tidak punya pengalaman sama sekali tentang COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini kan seluruh orang di seluruh dunia itu nggak punya pengalaman menghadapi virus ini virus yang sama sekali baru. Maka kita mesti belajar dari empirical base ya, dari pandemi-pandemi sejak ribuan tahun yang lalu itu kita cermati, kita pelajari baik-baik karakter-karakternya seperti apa. Dan kurang lebihnya dari situ kita bisa melakukan pemetaan dan itu yang harus dilakukan dari sejak awal seharusnya. Maka pada waktu Maret 2020, 17 bulan yang lalu ya, saya sudah teriak pertama kali mungkin saya teriak-teriak luar biasa, lockdown, saya teriak begitu kan. Lockdown. Yang saya maksud di situ adalah lockdown teritorial, lockdown teritorial. Yang di lockdown adalah Indonesia. Jadi bukan seperti pengertian waktu itu bahwa lockdown itu adalah kita dikunci, kita dikunci, seluruh penduduk nggak boleh keluar, kalau keluar ditembak dan seterusnya itu nggak begitu, tapi lockdown teritorial. Kenapa? Karena virusnya itu berasal dari luar menuju ke dalam ya. Tetapi sekarang ini kan sudah terlambat ya karena Indonesia ini udah menjadi koktail, udah menjadi sup ya rakyat dan virus sudah hidup bersama-sama sehingga memang menjadi sangat sulit untuk ditangani. Jadi tetapi kita masih ada ruangan-ruangan terbuka untuk menghindari supaya tidak terjadi krisis yang berkepanjangan. Nah, realitanya adalah begini. Saya pun waktu itu di setahun 17 bulan yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu, saya sudah katakan bahwa pandemi ini ya potensinya bukan sekedar membunuh nyawa manusia, tetapi potensinya adalah membunuh negara. Ya, saya waktu itu dengan berani saya katakan seperti itu. Karena memang kalau lihat dari karakternya ya betul terjadi ya. Jadi hari ini dunia itu yang sakit itu sudah 196 juta, yang meninggal sudah 4,2 juta. Tidak ada pandemi sebelumnya yang mengalahkan pandemi yang sekarang ini, kecuali beberapa pandemi 100 tahun yang lalu dan beberapa ribu tahun yang lalu ya. Tetapi beberapa abad yang lalu ya, tetapi kali ini kita menghadapi dalam kondisi yang di abad 21 ketika semua infrastruktur, fasilitas dan teknologi kedokteran sudah begitu maju, tetapi yang mati masih, yang meninggal masih 4,2 juta. Ya, ini berarti dan ini angka ini terus tumbuh loh ya. Angka ini terus tumbuh, belum berhenti. Angka ini terus tumbuh belum berhenti. Nah, pada waktu itu saya juga katakan bahwa ketika saya juga ditanya kepada hal yang sama, berapa lama ini pandemi ini akan berlangsung, saya waktu itu sudah katakan dengan tegas bahwa kalau melihat karakternya, maka kita mesti siap-siap. Pandemi ini akan berjalan antara 18 bulan sampai 24 bulan dari sekarang. Artinya apa? Artinya akan berhenti ya di akhir tahun 2022. Nah, tetapi kan sekarang ini kita tahu bahwa ternyata si virus corona ini bermutasi secara sangat luar biasa. Kalau sekarang ini kita lihat namanya saja ya Delta ya, jadi WHO sudah memberi nama sesuai dengan abjad Yunani gitu ya. Delta itu kan abjad yang keempat gitu. Artinya sebetulnya secara implisit ya, secara tersirat itu WHO sudah memberikan warning loh kalau kita cerdas melihat itu ya,
memberikan warning, memberikan tanda-tanda bahwa mutasi ini akan terus berlangsung ya sampai ke abjad yang ke-24 dari Yunani ini omega gitu kan. Ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, theta, kappa, lambda ya. Nah, bisa sampai omega ini. Nah, artinya dari sini saya mesti revisi. Berapa lama lagi nih kalau delta, eta, theta, iota, kappa, phi, epsilon sampai ke omega ini ya. Apalagi dengan sekarang ini case fatality rate Indonesia ini mengkhawatirkan sekali ya. Ini perlu saya sampaikan juga kepada Ibu Nadia nih sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan ya, hati-hati sekali untuk melihat angka CFR, angka CFR ya, karena Indonesia ini sangat fluktuatif, dari daerah ke daerah itu ternyata tidak sama. Jadi nggak bisa dipukul rata ya, CFR Indonesia ini kan menuju kepada 2,5, tetapi ini ya apa namanya thrilling gitu ya, jadi antara 2,8, 2,7, 2,5, 2,6. Kenapa? Karena kita punya data sangat jelek ya. Kita punya data sangat jelek. Pas sampai dengan hari ini cakupan data kita baru 7%. Jadi angka 7% itu membuat data ini menjadi sangat sulit untuk diterjemahkan gitu. Nah, saya memberikan warning karena beberapa daerah ternyata memiliki angka CFR yang sangat tinggi ya, antara 4,2 sampai 7,6%. Artinya dari 100 orang yang terkena 7,6 atau sekitar 8, 4 sampai 8 itu meninggal ya. Jadi ini angka ini ternyata memengaruhi konfigurasi angka CFR dari seluruh Indonesia. Ada provinsi-provinsi yang aman, ada provinsi-provinsi yang sekarang ini masih menjadi daerah-daerah yang berbahaya. Nah, dari seluruhnya itu secara simpulan, secara kumulatif, Indonesia saat ini menjadi negara paling berbahaya di dunia ya. Indonesia saat ini menjadi negara paling berbahaya di dunia. Karena kasus kita masih terus tumbuh, mutasi sudah terjadi, dan mutasi original juga sudah ditengarai, sudah terjadi. Ya, supaya Bapak dan Ibu semua tahu bahwa virus Delta itu adalah virus varian origin yang terjadi di India ya. Jadi dia terjadi di India, Delta, Delta Plus itu terjadi di India sebagai suatu mutasi yang transmutasi yang terjadi di antara virus-virus yang bertemu dan kemudian menghasilkan virus baru. Dan kuat dugaan kita para peneliti bahwa di Indonesia ini ketika kemudian kasus ini akan terus berkepanjangan, maka akan terjadi dan sudah terjadi ada 2 varian yang diduga itu merupakan menjadi varian origin dari Indonesia. Nah, karena itu maka kalau kita melihat dari CFR yang masih tumbuh ya, CFR-nya masih fluktuatif, kemudian sekarang ini tendensinya adalah di DKI Jakarta yang semula itu jumlah kasus itu 70%, sekarang sudah turun menjadi 23%. Konsekuensi logis itu apa? Konsekuensi logisnya adalah bahwa varian yang baru ini menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya sekarang ini kita juga sudah lihat bahwa di 4 pulau besar ini kasus-kasus sudah mulai naik. Nah, kemudian berikutnya lagi yang perlu juga diperhatikan baik-baik ya adalah bahwa kapasitas kita untuk bisa menjaga agar status kesehatan kita itu nggak menjadi multiplier efek ke pangan, sosial, ekonomi dan kemudian menghasilkan chaos ya. Ini nomor 1 itu penyelesaiannya itu di sisi kesehatan dulu. Jadi ini di sisi kesehatan dan paralel dengan sisi ekonomi. Di sisi ekonomi tentunya Pak Rizal yang jauh lebih paham ya. Saya sih ini aja makmum aja. Saya mau soroti kepada sisi epidemiologi, sisi kesehatan. Kita melihat bahwa pemerintah ini soko guru yang dipikirkan ya, yang dipikirkan itu hanyalah vaksinasi. Ya tentu saja saya tidak mau menafikan bahwa banyak sekali juga item-item dari sisi kesehatan yang dilakukan, tetapi most of all kan seluruh katakanlah akumulasi dana itu terbesar kan pada vaksinasi, ya kan? Nah, sekarang kita mau tanya dulu, ketika pandemi ini kemungkinan ternyata tidak selesai di akhir tahun 2022, dan WHO pun sendiri sudah memberikan warning bahwa mutasi kemungkinan akan terus berlanjut. Nah, berapa lama vaksinasi itu akan terus diprogramkan, ya kan? Nah, kemudian apakah benar bahwa selesainya pandemi ini satu-satunya cara adalah dengan vaksinasi? Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan ya. Dari sejak September 2020 saya sudah memberikan warning bahwa
kalaupun seandainya vaksinasi itu menjadi jalan keluar, salah satu jalan keluar prior untuk pandemi ini, maka sama seperti Pak Rizal tadi, saya sudah teriak-teriak bahwa vaksinasi yang seharusnya dibeli, ya, itu adalah vaksinasi dengan efektivitas yang tertinggi. Sebutan sosial media saya itu vaksin sultan, ya, vaksin yang memiliki efektivitas 92% ke atas, seperti vaksin-vaksin yang dipergunakan di Amerika dan sebagian besar dari Eropa, ya kan, seperti itu. Nah, itu pun saat ini nih di bulan Juli akhir menuju Agustus, ternyata 6 kontinen menunjukkan tendensi yang climbing, naik lagi nih ya, Amerika, Eropa, kemudian Mediterranean, Southeast Asia, dan Pasifik pun Afrika, itu juga tendensinya menjadi naik. Artinya apa? Ternyata vaksinasi yang kelas sultan sekalipun, itu juga mesti harus dirombak kembali supaya bisa mumpuni di dalam melawan varian-varian mutasi-mutasi baru. Nah, dengan itu maka saya bisa katakan pada hari ini, yang tentu saja ini bisa dinamis sifatnya, ya kalau kita lihat begini, kita mesti siap-siap berdasarkan dari pandemi yang terjadi di dunia pada waktu dulu, yang kita bisa menjadi benchmark untuk pandemi sekarang, ya kita mesti siap-siap bahwa pandemi ini akan berjalan selama sekitar sedikitnya ya antara 3-5 tahun. 3-5 tahun. Artinya mungkin ketika Pilpres sekalipun pandeminya ini masih ada. Dengan asumsi ya bahwa mutasi-mutasi yang terjadi ini belum ada solusi untuk dilakukan pengendalian sama sekali. Artinya apa? Artinya kita berlandaskan kepada sifat dari pandemi yang selama ini terjadi di dunia, bahwa pandemi itu dari abad ke abad, dari tahun ke tahun itu selalu menyelesaikan dirinya sendiri. Pandemi itu selalu menyelesaikan dirinya sendiri, ya. Dan pada suatu ketika nanti, ketika virus ini sudah tidak bertemu lagi dengan manusia yang menjadi inang, yang masih steril, artinya tidak memiliki antibodi lagi, baik yang diperoleh dari dia terinfeksi secara alamiah maupun dia mendapatkan vaksin yang efektivitasnya tinggi, ya, maka nanti dia akan kemudian akan turun dengan sendirinya, sebagaimana pandemi-pandemi yang terjadi di masa lalu. Nah, ketika kita punya waktu sekitar 3-5 tahun dari sekarang untuk menuju ini, potensi terjadi krisis sosial dan seterusnya kan pasti sangat tinggi ya. Maka apa yang mesti dilakukan? Maka saya menyarankan ya, kali ini kan memang kepada pemerintah begitu ya, mau nggak mau kita mesti urge pemerintah untuk betul-betul bisa memikirkan angka apa yang paling penting untuk ditangani sekarang ini, despite vaksinasi ya. Angka apa yang paling penting? Nomor 1 adalah angka kematian. Ya, angka kematiannya itu produktivitasnya masih sangat tinggi. Jadi kemarin di tanggal 27 Juli luar biasa tinggi ya, 2069, dan supaya diketahui bahwa angka kematian 2069 itu kan bukan angka real ya, karena real di lapangan itu pasti jauh lebih besar dari itu. Tapi baiklah kita menggunakan angka 2069 ya, walaupun testing ditekan habis-habisan ya sampai ke 68%, sehingga data yang ada itu kasus positif hanya 45.000, tetapi data kematian yang 2069 itu nggak bisa bohong. Ini jenazah semua ini kan. Nah, dari situ kita bisa hitung bahwa sesungguhnya kasus di lapangan ya dengan perhitungan cakupan testing 7% itu sekitar 82.000. Lah 82.000. Nah, kalau 82.000 di lapangan dan sekarang terspreading ya, tersebar ke lebih dari 10 provinsi kan, karena sudah menyebar ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku dan Papua, maka ini mesti hati-hati sekali. Nah, jadi angka kematian CFR yang tinggi ini ya, ini terjadi karena apa? Nomor 1, karena fasilitas kesehatan dan nakes kita. Ya, fasilitas kesehatan dan nakes kita itu nomor 1. Udah kolaps ya selama 17 bulan, sudah tidak punya lagi resiliensi. Satu-satunya cara adalah menambah jumlah vaskes dan nakes. Itu juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Dari mana dapat tambahan lagi 3.000 dokter dan 20.000 nakes non-dokter yang lain ya. Saya memberikan usulan pertama, daripada kita meluluskan dokter secara prematur,
lebih baik kita panggili dokter-dokter yang sudah gantung stetoskop. Ya, lebih baik kita panggili dokter-dokter yang sudah gantung stetoskop, yang sudah menyatakan diri tidak mau praktek lagi, kita berikan pemutihan dari STR, dari SIP-nya, minta mereka untuk berdharma bakti bagi negara. Demikian juga dengan para perawat. Kenapa kok mereka waktu itu gantung stetoskop? Karena mereka udah selesai dengan dirinya sendiri. Secara ekonomi mereka tidak harus praktek lagi kan, karena itu mereka gantung stetoskop. Ya kan? Coba kita panggili. Saya rasa 3.000 dokter itu ada. Ya, kemudian uh, agak sedikit lunakkan UKDI ya supaya calon-calon dokter yang sekarang ini ngantri untuk mendapatkan gelar dokternya, dia sudah selesai koas, dia sudah lulus dan segala macam, dibuat menjadi lebih mudah lagi. Satu, vaskes dan nakes. Yang kedua adalah obat. Ini saya juga bertanya-tanya gitu ya, kenapa obat yang sudah sangat luar biasa, sudah diteliti, diuji klinis fase 3 dengan 62 studi, dengan 22.425 subjek penelitian di seluruh dunia, dengan hasilnya itu efektivitasnya 70%, obat yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2015 ya, yang namanya ivermectin, itu kenapa dihambat? Kenapa dihambat? Padahal dari sejak bulan Juni 2021, Pak Menteri Erick Thohir sudah mendukung, kemudian Pak Muldoko juga sudah mendukung, ada dukungan yang sangat luar biasa, evidence-based medicine di level 1, RCT, bahkan meta-analisis dan systematic review-nya, itu sudah ada keluar, nggak kurang-kurang dari 1.400 review terhadap ivermectin. Kenapa kita nggak segera melakukan emergency use authorization terhadap ivermectin ini, ya kan? Kalau memang kita ingin segera bisa mengendalikan kematian, ya, itu yang sangat penting dari sekarang. Kemudian berikutnya vaksinasi. Saya kembali lagi, vaksinasi saya tekankan dari sejak September 2020, kita uangnya nggak banyak, uangnya sangat terbatas, belanjanya juga mesti hemat. Kalau punya duit yang terbatas, maka kita pilih-pilih, ya kan? Lah Cina saja yang memproduksi Sinovac, Sinopharm dan seterusnya saja, itu mereka maunya pakai vaksin Mercedes kok. Kan mereka menggunakan Pfizer, Moderna dan seterusnya kan. Nah, kenapa kita tidak menggunakan vaksin kelas Mercedes yang sama juga untuk rakyat kita? Ini yang sangat luar biasa kan gitu. Lalu apakah kita punya uang untuk membeli vaksin kelas Mercedes ini? Tadi Pak Rizal sudah sampaikan ada kok uangnya gitu kan. Nah, lalu sekarang siapa yang perlu divaksin? Nah, ini yang clue yang sangat penting sekarang. Vaksin itu posisinya itu ada di prevention, bukan ada di curation. Ini kan salah besar ketika kita itu memberikan vaksinasi kepada daerah-daerah yang sudah tumbuh herd immunity naturalnya, natural herd immunity-nya. Ya, jadi kita lebih baik justru mengalokasikan vaksinasi-vaksinasi yang kelas efektivitasnya tinggi ini justru kepada daerah-daerah yang memang masih perlu dicegah. Itu nanti efektivitasnya akan jauh lebih tinggi. Lalu kemudian kepada daerah-daerah yang memang sudah kadung terjadi head to head nih, kepala lawan kepala dengan virus ya antara masyarakat seperti yang terjadi di 10 provinsi, itu yang perlu ditekankan adalah obat dan peningkatan vaskes dan nakes. Itu yang bisa saya usulkan pada sore hari ini ya. Lalu jangan lupa terakhir ya dari saya, jangan lupa kita masih punya kekuatan yang sangat besar yang neglected, yang tidak diabaikan ya. Mungkin Pak Anies Mata nih bisa menggelorakan rakyat, peran serta masyarakat ini masih sangat minim. Peran Siap, serta Bu. masyarakat Siap. ya, peran serta masyarakat ini masih sangat minim. Padahal dalam sejarah pandemi dari abad ke abad itu, willpower-nya rakyat, resiliensinya rakyat, ya, dan faktor ketahanan spiritualnya rakyat itu justru yang menjadi penyelesai untuk terhindarnya kita dari krisis sosial dan menuju kepada chaos. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada